Saya ada di hidup dia kalau dia bermasalah, ya. Sebetulnya bukan bantu ya, lebih ke menguatkan, Dok. Menguatkan, menemani. Menguatkan dan menemani dan memberikan penjelasan kepada pihak berwajib kenapa seorang ibu harus dipidanakan. Ingat ya, kamu Fitri, saya yang melahirkan kamu. Ya, ingat ya. Jiwa raga saya tidak ikhlas ya atas perlakuan kamu. Saya tidak terima dunia akhirat. Ingat ya, Allah akan melaknat kamu, anak durhaka. Karena menurut saya pada saat itu dia ibu yang baik. Menurut saya saat itu belum terjadi, belum berteman, belum, ya sudah lah, semua orang juga tahu gitu. Oke, tapi apa keuntungan Kak Fit sendiri? Nggak ada. Pasti akan, kita melakukan sesuatu kan pasti ada keuntungan. Nggak ada, Dok. Hidup saya sudah cukup kok. Anjing, lu kalau nggak suka sama orang diem, goblok. Nggak usah bacot sana, bacot sini, jelek-jelekin. Ngasut orang buat gak suka. Kampung, anjing, tau nggak? Lu dari kampung mana nih? BTW soalnya kampung banget. Guys, hati-hati. Anak durhaka lagi mengalihkan isu kasus suaminya mengenai jujut online. Jadi buat kalian, kalau dia berusaha untuk mengalihkan isu, tanggepinlah dengan mentah-mentah. Kita tetap fokus sama suaminya yang gimana dia diduga sempat disebutkan dia adalah sindikat jujut on. Pokoknya kita kawal, jangan sampai kalian terkecohkan oleh dia yang berusaha menghantam sana, menghantam sini, menghantam situ. Tetap kalian harus fokus ke kasus yang diduga suaminya bermain sindikat jujut on. Viral di media sosial. Belakangan ini muncul video dari seorang ibu-ibu yang diduga adalah ibu dari Fitri Salhuteru. Ibu itu mengatakan bahwa Fitri sudah menjadi anak yang durhaka karena suka ikut mencampuri masalah orang lain dan hingga sering menyakiti hati ibu dan keluarganya sendiri. Lantas, video itu menjadi sorotan beberapa netizen. Fitri yang hari ini terlihat membekingi kasus Reza Gladys, warganet beranggapan kemunculan Fitri adalah karena dendam pribadi masa lalu dengan Nick Mir. Padahal, dirinya sedang menghadapi isu panas, yaitu suaminya yang diduga kuat menjadi sindikat judol besar yang marak terjadi di negeri ini. Ya, Reza Gladys. Mau nganterin 20.000 US dollar ya? Mau nganterin 20.000, notifnya nggak mau, ditolak, sorry ya. Begitu ditolak, dicuekin, tantrum, ketian. Akhirnya, 20.000, cuy. Gitu Tayola, cuy. Gitu. Si Sarno itu siapa? Saya tidak tahu. Oh, tidak tahu. Kenapa nama dia Warawiri? Ya karena emang dia. 2 juta dolar Singapura Sarno, ya. Coba kalian tanya sama si Sarno. Sarno, kamu pakai Cispeamin boosternya Glavidsha ya, gitu, punya si Reza Gladys gitu. MS Glow, lagi-lagi MS Glow. Waduh. Di awal kemunculannya Dokter Detektif, produk MS Glow dinobatkan sebagai produk yang tidak aman. Bahkan di Brunei Darussalam, MS Glow sempat dihentikan penjualannya dan pemerintahan Brunei Darussalam sudah menghimbau kepada masyarakatnya untuk tidak lagi membeli produk MS Glow. Mari kita cari ibu ini ada di mana, mengarang banget mulutnya. Annyeonghaseyo, Miss Gosong. Gue nggak tahu siapa lu. Kok tiba-tiba kok lu nyentil bos gue ya? Ada apa nih? Ada apa? Hey, tunggu gue ya. Tunggu gue hari Kamis, lu dateng ya. Gue sebagai BA-nya MS Glow ya, gue nggak terima. Tanggapan aku tentang Sandi yang komentar di Instagramnya, feednya Dr. Reza ya. Ya sebetulnya simpel ya, kalau misalnya dia kesebut di dalam persidangan itu kan itu cerita kronologinya tuh yang terjadi seperti itu. Ya sebetulnya tinggal disebutkan aja apa arti segitiga bermuda itu. Halah. Udah, semua ini briefingan anak durhaka. Udah itu. Pelonga-pelongo itu nggak segacor itu. Dia itu pelonga-pelongo nggak segacor itu mulut dia. Sama si gosip-gosip itu. Sama si Tandon tuh, ya. Sama briefingannya. Ntar ketangkep nangis. Kenapa?
Sakit hati ya, tukang hantam kalian udah dalam penjara ya. Aduh, tadinya sih aku nggak mau manggil-manggil nama si Samira ya. Tapi baru tahu nih, hari Kamis besok katanya kesaksian para saksi. Termasuk kesaksian para saksi dari pihak terdakwa. Nah, untuk Samira ya si duta lapor, kau jangan cuman bisanya ngelaporin orang ya. Ngelaporin orang itu lebih sulit daripada kau bersaksi. Nah, kalau ngelaporin orang kan harus ini itu, harus mikir, harus bikin kronologi. Kalau kau bersaksi itu hanya kau mengucapkan apa yang kau tahu dan apa yang mereka ingin tahu gitu. Kalau jagoan datanglah ya, datang. Nih aku panggil nama kau Samira. Isunya nih, dugaannya Cen Kurniawan kan terkait judol. Kan udah dibilang, urusin dulu tuh yang namanya podcast Deddy Corbuzier. Udah kamu somasi belum? Terus Tempo udah disomasi belum? Udah dilaporin belum? Jelas banget loh, jelas banget nyebutin Cen Kurniawan. Jadi jangan dialihkan isunya. Terus habis gitu apa? Mau melaporkan Doktif? Udah laporin aja, gak usah cuap-cuap di medsos. Terus nanti ya kalau mau ngasih bukti yang jelas. Mulai dan aku disindir-sindir, nggak main sama Fitri Salutero, nggak usah nyindir-nyindir ya. Pret. Ya, jadi buat nepos, bukan Doktif yang sindir-sindir elu nepos ya. Mbok ya kamu itu kuotanya banyak kan, orang kaya katanya ya, orang kaya. Kuotanya sanggup kan beli, paham nggak? Ya, yang nyindir kamu tuh bukan Doktif pos ya, tapi podcastnya Deddy Corbuzier. Kalau kamu mau nyenggol Deddy Corbuzier dong, kan asal muasalnya dari dia. Kenapa berani sama Doktif mulu pansosnya? Hah? Apa urusannya? Udah gitu sama jurnalis Tempo. Paham nggak? Somasi dong tuh yang namanya Deddy Corbuzier. Somasi dong Tempo. Apa urusannya sama Doktif? Berarti cuma nanya, bener nggak tuh Cen Kurniawan yang disebutin di podcast itu, yang disebutin di jurnalis Tempo itu suami kamu? Hah? Nyindir. Udah jelas nama Cen Kurniawan itu disebutin di podcast Deddy Corbuzier sama jurnalis Tempo. Tiba-tiba produknya jadi aman ini. Loh, emang kalian segerombolan nggak tahu arti berbenah ya? Emang di kamus kalian tuh nggak ada arti evaluasi, berbenah, memperbaiki diri? Nggak ada ya? Jadi kalau ada produk yang jelek, selamanya tetap jelek? Atau gerombolan kalian nggak tahu caranya memperbaiki diri atau memperbaiki produk? Gue yakin tahu kok, cuman emang nggak mau aja, karena emang niatnya nipu kan? Karena dengan menipu, cuannya lebih besar ya kan? Jadi balik reviewnya aman jika dibayar. Ayo bayarlah dulu jika mau produknya aman. Bentar, kita pakai logikanya si Miss Gosong ini ya. Berarti kalau mau sesuatu yang aman, bayar. Mau aman, bayar. Kemarin kasusnya si DRG itu, dia udah bayar. Berarti kalau udah bayar sama dengan aman. Oh, berarti tujuannya pengen mengamankan produknya. Emang kenapa produknya tuh kalau boleh tahu? Apa tuh yang pengen dilindungi dari produknya sehingga mau bayar itu walaupun nyicil? Jadi secara tidak langsung Miss Gosong ini nge-spill kita semua kalau kelompok mereka, gerombolan mereka itu kebiasaan bayar itu biar sesuatu yang dia miliki itu aman, ya kan? Kebiasaan bayar kalian kan?